Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Yang terhormat Bapak Adi Chandra, SMMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai analisis struktur modal. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Melissa Olivia dengan NPM 22411006. Langsung saja pada pembahasan pertama yang akan kita bahas, yaitu mengenai definisi struktur modal. Menurut Sahrial pada tahun 2009, struktur modal adalah perimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang terdiri dari utang jangka pendek yang bersifat permanen serta utang jangka panjang yang modal dengan modal sendiri yang terdiri dari saham preferen dan saham biasa. Sementara itu, menurut Martono dan Harjito 2010, struktur modal adalah kapital struktur adalah perbandingan atau imbangan pendapatan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Kemudian, poin selanjutnya yaitu pembagian dan kebijakan struktur modal. Kebijakan struktur modal merupakan keputusan penggunaan sumber dana utang untuk membiayai operasional perusahaan. Penggunaan utang mempunyai konsekuensi menanggung beban biaya bunga. Semakin besar jumlah utang, semakin besar biaya bunga yang harus ditanggung, sehingga dapat meningkatkan resiko kebangkrutan. Struktur modal pada dasarnya merupakan suatu pembiayaan permanen yang terdiri dari modal sendiri dan modal asing, di mana modal sendiri terdiri dari berbagai jenis saham dan laba ditahan. Kemudian poin selanjutnya yaitu rasio struktur modal. Brigham dan Houghton 2011-171 menyatakan struktur modal yang optimal suatu perusahaan adalah struktur yang akan memaksimalkan harga saham perusahaan. Struktur modal dapat dinyatakan dalam rasio debt to equity atau DER. Struktur modal diukur menggunakan rasio utang terhadap modal atau debt to equity ratio, yaitu rasio untuk mengukur besarnya perbandingan utang dengan modal. Bertujuan untuk mengetahui besaran setiap rupiah modal yang menjadi jaminan utang. Kemudian pada poin selanjutnya yaitu mengenai struktur modal dan kebijakan perusahaan. Menurut Undang-Undang Asa Ketenagakerjaan, kebijakan perusahaan adalah peraturan yang ditulis oleh perusahaan yang berisi syarat kerja dan tata tertib korporat. Kebijakan dan prosedur perusahaan ditetapkan untuk menetapkan aturan perilaku dalam suatu organisasi yang menguraikan tanggung jawab karyawan dan pemberi kerja. Pengelolaan kebijakan dan prosedur perusahaan bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja serta kepentingan bisnis pembeli kerja. Tertanggung pada kebutuhan organisasi, berbagai kebijakan dan prosedur menetapkan aturan mengenai perilaku karyawan, kehadiran, aturan berpakaian, privasi, dan bidang lain yang terkait dengan syarat dan ketentuan kerja. Kemudian, poin selanjutnya yaitu mengenai right issue dan kebijakan struktur modal. Kebijakan right issue merupakan upaya emiten untuk menghemat biaya emisi serta untuk menambah jumlah saham beredar. Dengan adanya right issue, maka struktur modal perusahaan akan berubah. Struktur modal merupakan perimbangan atau perbandingan antara jumlah utang dengan modal sendiri.
Jika struktur modal perusahaan diubah dengan menggunakan cara saham penawaran terbatas, akan berakibat jumlah saham yang beredar akan semakin besar. Kemudian, poin berikutnya yaitu mengenai teori struktur modal. Teori ini berpendapat bahwa adanya struktur modal yang optimal yang berarti memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, yakni bisa berubah-ubah untuk memperoleh nilai perusahaan yang optimal. Adanya struktur modal memiliki tujuan dalam mengkolaborasikan sumber-sumber dana baik permanen maupun aktivitas dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mencapai nilai yang optimal. Kemudian terdapat beberapa teori landasan untuk melaksanakan struktur modal. Ada 5 teori yang perlu kita ketahui, diantaranya yang pertama yaitu teori pendekatan tradisional. Kemudian yang kedua ada teori pendekatan Modigliani dan militer. Selanjutnya ada teori trade-off dalam struktur modal. Yang berikutnya ada teori pecking order, dan yang terakhir ada teori asimetri informasi dan signaling. Nah, poin berikutnya yang akan saya bahas mengenai struktur modal dan sumber dana perusahaan. Struktur modal merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Mengapa? Karena menyangkut kebijakan pengguna sumber dana yang paling menguntungkan. Sumber dana yang nantinya akan digunakan perusahaan untuk operasionalnya agar mencapai tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan laba serta meningkatkan nilai perusahaan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Struktur modal antara modal ditahan dan kepemilikan perusahaan dengan modal asing yang berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Pengelolaan kapital struktur ini bertujuan untuk memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan untuk kegiatan operasional yang akan memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan kata lain, pengelolaan kapital struktur yang baik menandakan perusahaan berada dalam pengelolaan keuangan yang baik. Kondisi finansial terjaga aman sehingga perusahaan terhindar dari kerugian yang dapat mendatangkan masalah. Untuk memudahkan pengelolaan struktur modal, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan proses bisnis dengan menggunakan aplikasi seperti online pajak. Nah, teman-teman, itu tadi adalah beberapa poin dari materi analisis struktur modal yang sudah saya bahas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.